Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aliuddin Darusman, NIM L200222061 dari Prodi Informatika Fakultasnya FKI. Oke, di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan dengan judul Islam dan Iptek Membangun Harmoni dalam Era Kemajuan Teknologi. Nah, oke, kita langsung saja mulai. Oke, untuk temanya ini konsepnya saya buat seperti presentasi Zoom meeting gitu. Oke, sebelumnya Islam ini judulnya Membangun Harmoni dalam Era Kemajuan Teknologi. Oke, ini kita next slide. Nah, dari pengantar ini, teknologi membawa kemajuan yang pesat dalam kehidupan manusia. Bagaimana Islam berperan dalam menghadapi tentang ini? Mari kita jelajahi harmoni antara Islam dan iptek. Oke, sebelum itu mengenal konsep Islam iptek, ada akal dan wahyu. Pengertian secara singkat, akal merujuk pada kemampuan berpikir yang meliputi manusia untuk memperoleh pengetahuan dan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Ini merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Dalam Islam, akal tidak bertentangan dengan wahyu. Akal digunakan untuk memahami kebenaran atau yang bersifat fisik maupun meta non fisik. Oke. Oke. Sementara itu, wahyu dalam bahasa Arab merujuk pada pemberitahuan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada Rasul maupun Nabi. Oke, kita langsung next slide aja. Nah, ini kita definisi iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan menuntut kita pada pemahaman yang lebih dalam, sementara teknologi memfasilitasi penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita next slide. Nah, ini pilar keimanan Islam. Islam memiliki pilar keimanan yang kuat, mengajarkan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Quran dan hadis, memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini untuk apa sih hubungan iptek dan Islam? Nah, ini nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Oke. Atau langsung sekarang aja ya. Nah, di sini untuk apa hubungan Islam dengan iptek? Oke. Maaf untuk tadi. Hubungannya adalah ketika ada ilmu pengetahuan yang terbaru, ini kita bisa untuk memahami agar masih menjadi dari syariat-syariat Islam maupun dari teknologi tersebut. Oke. Kurang begitu penjelasannya, atau bentar. Ini saya coba untuk ini cari dulu. Bentar. Sambil menuju jawaban. Nah, di sini saya langsung terangkan saja apa hubungan Islam dengan iptek. Islam memiliki hubungan yang kompleks dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sejarah,
Islam menunjukkan periode kegemilangan dalam ilmu pengetahuan di berbagai seperti matematika, astronomi, kedokteran, maupun filsafat dari zaman keemasan Islam di abad pertengahan. Banyak penemu-penemu misal aljabar itu dari ilmuwan dari ini dari Islam. Oke. Dalam konteks saat ini hubungan antara Islam dan iptek terus berkembang. Ada upaya untuk menyelesaikan prinsip-prinsip Islam dengan inovasi teknologi modern melalui pendekatan yang berbasis pada etika nilai-nilai agama. Oke. Banyak ulama juga sudah mulai menggunakan teknologi zaman sekarang seperti menggunakan live YouTube untuk berdakwah atau membuat ini seperti ini PPT seperti ini untuk sebentar ini untuk untuk memperlancar sarana dakwah. Oke, kita langsung next slide aja. Bentar. Maaf. Nah, etika dalam teks Islam menekankan etika dalam pemanfaatan teknologi. Konsep takwa dan keadilan menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi agar tidak merugikan manusia dan alam. Oke. Kita langsung next slide aja. Tantangan global. Nah, apa sih tantangan global dari kemajuan teknologi sekarang dalam dunia ipteks? Tantangan global dengan memerlukan umat Islam untuk terus beradaptasi. Bagaimana Islam mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam era globalisasi dan teknologi. Ini bagaimana? Ntar kita cari dulu. Teknologi. Oke. Jadi untuk bagaimana Islam mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam era globalisasi dan teknologi ini bisa dari peran pendidikan. Nah, pendidikan menjadi kunci dalam pembangunan harmonisasi antara Islam dan iptek. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membentuk generasi yang berkualitas. Seperti contohnya banyak ilmuwan dari dari orang-orang ini Islam, umat Islam, dan masih banyak lagi. Implementasi dalam masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan harmoni antara Islam dan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan teknologi yang sesuai dengan nilai Islam dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Gitu, seperti itu. Oke. Jadi untuk kesimpulan dari dari presentasi saya, harmoni antara Islam dan iptek merupakan landasan bagi kemajuan umat manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, kita dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oke. Sebelum itu saya mau ada tambahan untuk yang di materi ini. Di materi ini. Dalam materi wahyu dan akal. Ini juga bisa merujuk pada buku ini. Saya sudah ini buku dari bentar. Kita buka dulu dari Islamic Tech. Ini buku panduan saya untuk referensinya. Kita baca sekilas ya. Bentar.
Ini model berapa nih? Nah, di sini kita tadi kan sudah menjelaskan tentang harmoni dalam Islam Tech, pengertian akal dan wahyu. Akal berarti dari bahasa Arab yaitu akal ya kilo yang secara lugawi memiliki banyak makna hingga kata al-akhli sering disebut sebagai lafaz mustarak, yakni kata yang memiliki banyak makna. Jadi tadi pengertian akal. Terus istilah akal, bentar. Ini nanti saya dalam Islam akal dan wahyu dianggap tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami realitas fisik dan metafisik, sementara wahyu memberikan pedoman ajaran dan pengetahuan spiritual yang tidak dapat diperoleh semata-mata melalui akal. Kedua konsep ini bersatu dalam upaya manusia untuk memahami dunia dan peran mereka dalam kehidupan. Beberapa contoh yang akan mencerminkan konsep pemahaman atau pengertian dari ayat Al-Quran. Apakah kamu dari Quran surat Al-Baqarah, kita langsung baca artinya aja. Apakah kamu masih mengharapkan supaya mereka percaya padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubah setelah mereka memahaminya dan mereka sebenarnya mengetahui. Nah, yang kedua dari Quran surat Al-Hajj ayat 46, terus Al-Baqarah ayat 242, terus Quran surat Al-Mulk ayat 10, dan Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Kemudian kata-kata yang memiliki akar kata yang berkaitan dengan akal seperti akal, fakih, tafakoh, tafakoh, tadabaroh, tazakah, alimah, dan ajarah juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, pikiran, pemahaman, dan penerangan dalam penghadapan persoalan kehidupan. Manusia yang tidak menggunakan akal dan hati nurani fitrah dianggap seperti hewan. Maka yang membedakan kita dengan hewan maupun mungkin tumbuhan ya, itu kita tuh memiliki akal, hati nurani, serta untuk menjaga hawa nafsu agar tidak menjadi seperti hewan. Oke. Semua ini menunjukkan pentingnya penggunaan akal dan pemahaman dalam memahami ajaran Al-Quran serta menyelesaikan persoalan kehidupan secara bijak. Begitulah sampaian saya dari tentang pengertian akal dan wahyu. Oke, kita langsung penutupan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.